Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, di video kali ini izinkan saya seorang Romo berasal dari Jakarta mengucapkan selamat Paskah untuk Anda semua. Tanpa kecuali penonton Bible Learning yang setia, pencinta firman Tuhan yang selalu tidak pernah lelah belajar firman Tuhan meski melalui channel YouTube Bible Learning ini. Terima kasih saudara-saudara, sepanjang masa Prapaskah Anda sudah berpantang, Anda sudah berpuasa, Anda sudah berjuang dengan pertolongan Tuhan untuk hidup lebih baik lagi. Terima kasih juga buat Anda yang mau datang ke gereja 2 jam, 3 jam sebelum perayaan dimulai supaya bisa dapat tempat yang terbaik. Saudara-saudaraku yang terkasih, percayalah perjuangan kita untuk semakin dekat dengan Tuhan, mengenal kasih Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana perayaan Kamis Putih, Jumat Agung, Malam Paskah, lalu hari ini Hari Raya Paskah, sebuah hari raya yang terbesar dalam gereja. Karena tanpa Paskah, semua yang sudah kita perjuangkan, semua yang sudah kita lewati akan tampak sia-sia. Kok gitu Romo? Berarti kita itu nggak boleh ya Romo? Nggak ikut misa Minggu Paskahnya ya Romo? Saudara-saudaraku yang terkasih, semua yang kita lakukan di Tri Hari Suci adalah sebuah persiapan rohani supaya kita betul-betul merayakan Paskah Agung Tuhan. Sayangnya umat Kristiani cuma berhenti sampai pada malam Paskah saja. Menganggap kan sudah Sabtu sore, sudah ke gereja. Berbeda saudara-saudara. Bacaannya berbeda, liturginya berbeda, rahmatnya juga berbeda. Apa bedanya Romo? Mari kita gali bersama-sama. Saudara-saudaraku, di malam Paskah yang Anda rayakan kemarin, apa yang Anda lihat di situ? Saya terkesan pada peristiwa cahaya. Anda pasti ingat bukan, seorang imam setelah memberkati api. Api adalah simbol Kristus yang terang benderang mengalahkan kegelapan. Imamnya bernyanyi apa? Kristus cahaya dunia, syukur kepada Allah. Itu sampai 3 kali saudara-saudaraku. Kemudian nyanyi Haleluya juga kan. Si pemazmur atau solois bernyanyi Haleluyanya sampai 3 kali. Makin lama nadanya makin tinggi, makin tinggi. Betul? Saudara-saudara yang terkasih, saya mengharapkan betul-betul Anda pecinta firman Tuhan sudah bisa membedakan yang mana sinyum, yang mana res. Apa itu Romo? Bahasa Latin dari ajaran Santo Agustinus. Bagaimana Santo Agustinus mengajarkan umatnya untuk bisa memisahkan sinyum itu artinya simbol dan res. Res itu apa yang mau disimbolkan. Jangan sampai kita sebagai orang Katolik yang kaya sekali dengan simbol-simbol dari tradisi, dari kitab suci juga begitu banyak simbol, hanya berhenti pada simbolnya saja. Contoh, waktu Rabu Abu, wah kita bangga banget ada abu di kepala kita. Kita foto, kita pajang di medsos. Kemudian ketika Minggu Palma, kita bawa daun palma dari rumah, nyanyi hosana hosana, tapi berhenti sampai pada simbolnya saja. Pemercikan air baptis tadi malam ketika kita pembaruan janji baptis, kemudian cium salib, kemudian juga upacara cahaya dan pembasuhan kaki. Jangan sampai kita orang-orang Kristiani hanya sibuk berhenti pada simbolnya saja. Kita harus pelan-pelan setiap tahun berani memahami apa yang disimbolkan. Itu yang dalam bahasa Latin namanya res. Contoh saudara-saudaraku yang terkasih. Ketika lilin Paskah yang besar itu dinyalakan, Kristus pelan-pelan bercahaya bangkit dari kematian.
kebangkitannya menerangi, menghalau kegelapan. Kemudian ketika misdinarnya ambil lilin, lalu dibagi-bagikan kepada umat. Coba apa yang Anda lihat? Di situ simbolnya luar biasa. Setiap umat yang dapat lilinnya dinyalakan itu langsung berbagi kepada kiri kanannya, depan belakangnya. Betul? Betul ya Romo. Itulah panggilan hidup Kristiani. Kristus sang sumber terang, kita semua mengambil sumber yang sama dari Kristus yang bangkit. Ketika kita terima, jangan cuman dinikmati untuk diri kita sendiri. Saya lihat kemarin malam, umat yang langsung dapat nyala lilin langsung berbagi secara spontan, gak perlu diajarin lagi. Itulah panggilan Kristiani. Tanda Anda sudah menjadi manusia-manusia kebangkitan. Kemudian juga nyanyian Haleluya yang dinyanyikan tadi malam itu secara luar biasa sampai 3 kali. Coba saya belajar dulu ya. Haleluya. Terus naik lagi nadanya kan. Haleluya. Itu juga sebuah panggilan Kristiani, bahwa haleluya artinya apa coba? Pujilah Tuhan. Artinya setiap hidup kita harus memuji Tuhan, tapi pujiannya jangan itu-itu aja. Tuhan kau baik, Tuhan terima kasih, rezekiku kau tambahkan, terima kasih aku kau sembuhkan. Tapi dengan nyanyi haleluya 3 kali, dengan nadanya makin tinggi, artinya pujian kita pun harus semakin orisinil. Lahir dari hati, bukan cuma di mulut saja. Maka hidup Kristiani dari nyanyian haleluya 3 kali, sebuah pujian. Makin sakral, makin dekat dengan Tuhan. Semakin banyak alasan kita menemukan alasan untuk memuji Tuhan. Keren gak? Keren banget Romo. Kemudian di malam Paskah digambarkan para perempuan. Siapa aja coba tokoh perempuannya? Pagi-pagi benar lari ke makam. Dan di situ mereka tidak menemukan Yesus dalam makam. Dikatakan ada 2 orang pemuda mengatakan Yesus sudah bangkit. Dia tidak ada lagi di dalam makam. Itu juga sebuah simbol hidup kita saudara-saudaraku. Setelah Paskah, Anda yang sudah bertobat, Anda yang sudah berjuang memperbaiki diri, Anda yang sudah melatih rohani, pasti akan diganggu lagi oleh kuasa-kuasa jahat, oleh godaan-godaan, oleh kelemahan-kelemahan manusiawi kita. Percaya deh, gak usah jauh-jauh, pulang dari gereja aja di hari raya Paskah, Anda akan digoda berebut tempat parkir. Mau keluar gitu ya, wah din, kesal lagi, marah lagi. Betul kan? Betul. Lalu nanti di rumah, anaknya kan sama. Anak Anda juga sebelum Paskah dan setelah Paskah, sifatnya mungkin ya nggak banyak berubah kalau anak-anak. Kadang-kadang suka bikin kesel, istri, suami juga suka bikin jengkel, orang tua juga kadang suka bikin kecewa, anak-anak sama aja. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kalau Anda masih menjadi pribadi yang tukang marah, dikit-dikit marah, suaranya keras meninggi, bentak-bentak, suka merintah. Ingat saudara-saudara, Yesus saja sudah tidak ada lagi di makam. Maka tubuh manusia lama kita sebetulnya sudah tidak sama lagi. Kalau Anda masih menjadi manusia yang tukang marah-marah, ingat Yesus sudah bangkit dari makam. Demikian juga diri kita sudah menjadi manusia baru. Demikian juga ketika nanti di pergaulan, akan banyak teman-teman yang menggoda Anda kembali untuk membujuk-bujuk Anda masuk kembali ke setelan pabrik seperti sebelum Paskah. Ya dosa lagi, ya ngomongin orang lagi, ya julid lagi, ya suka menghakimi lagi, ya godaan buat selingkuh lagi, nggak setia lagi, godaan untuk mendua lagi, jatuh lagi pada pornografi. Ingat saudara-saudara, kematian kita oleh dosa sudah tidak ada lagi di makam.
Maka kalau Anda tetap membiarkan tubuh Anda, pikiran Anda, perasaan Anda untuk tetap bercokol pada dosa. Nah ini dia, Anda harus ikut Minggu Paskah. Yesus yang dimakamkan dalam sebuah makam yang baru sudah bangkit. Tidak lagi ditemukan dalam makam, demikian pun seharusnya manusia lama kita sudah tidak ada lagi, dosa sudah tidak berlaku lagi buat kita. Karena yang namanya godaan dosa, saudara-saudara, akan membuat kita pesimis, membuat kita tidak percaya diri, membuat kita sedemikian rapuh, disadarkan terus kelemahan-kelemahan kita, sehingga kita merasa gak mungkin aku berubah, gak mungkin suamiku berubah, gak mungkin istriku berubah, gak mungkin orang tuaku berubah, gak mungkin anak-anakku berubah. Nah, itu kuasa dosa yang membuat kita tidak maju-maju. Maka dari itu saudara-saudara, kita bisa melihat dari bacaan-bacaan yang dibacakan di Hari Raya Paskah. Bagaimana dibacakan Kisah Para Rasul bab 10 ayat 34 sampai 43. Kalau Anda lihat Petrus yang menyangkal Yesus sampai 3 kali. Petrus yang tidak mengakui gurunya. Petrus yang keras kepala, Petrus yang mau cari selamatnya sendiri, Petrus yang tidak setia ini, ternyata di Kisah Para Rasul sudah berubah total luar biasa. Petrus menjadi soko guru gereja, Petrus menjadi pemimpin para rasul, Petrus menjadi pemimpin jemaat di Yerusalem, bahkan Petrus bisa ikut menyembuhkan orang sakit seperti Yesus gurunya. Saudara-saudaraku yang terkasih, inilah yang kita bisa lihat dalam Minggu Paskah. Sebuah pertobatan yang membawa kita pada transformasi. Kalau kita cuman pakai kekuatan diri kita sendiri, pasti gagal maning. Ya namanya juga manusia, pasti sadar ataupun tidak sadar akan mengulang dosanya. Karena tubuhnya masih sama, pikirannya masih sama, hatinya masih sama, orang-orang di sekitarnya, pekerjaannya, pelayanannya juga masih sama. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, pakailah kuasa kebangkitan Tuhan yang mengalir di Hari Raya Paskah, di Minggu Paskah. Tuhan, seperti kuasa yang bekerja dalam diri Petrus, izinkan Tuhan kuasa itu bekerja dalam diriku. Aku sudah menanggalkan manusia lamaku. Sekarang aku mengenakan pakaian kebangkitan menjadi manusia-manusia kebangkitan. Keren gak? Iya ya Romo, baru ngerti Romo, baru tahu Romo. Petrus yang tadinya takut-takut sekarang jadi pemberani. Petrus yang tadinya masih maju mundur menjadi pribadi yang luar biasa. Dia mampu bersaksi bahwa Yesus gurunya yang disiksa, yang disesah, wafat di kayu salib, kini telah bangkit pada hari yang ketiga. Apa yang diimani Petrus, diimani oleh para rasul, diimani oleh gereja perdana, diimani juga oleh kita, manusia-manusia di saat zaman sekarang ini. Kemudian saudara-saudara, kalau Anda lihat bacaan Injilnya, saya mencoba menggali Injil Lukas bab 24. Bagi Anda yang Emmauser, sudah bergabung pada Emmaus Journey, pasti tahu persis bagaimana Lukas 24 berbicara soal 2 murid di Emmaus. Ada bacaan alternatif itu Yohanes 20 soal kebangkitan Tuhan. Bahwa Tuhan yang wafat dimakamkan sudah tidak ada lagi dalam kubur. Itu sudah saya jelaskan di awal tadi. Sekarang tentang 2 murid di Emmaus. Bagaimana transformasi, perubahan 2 murid ini sungguh sangat luar biasa. Anda masih ingat video saya yang berbicara soal beberapa level. Yang pertama level romantis. Wah, ketika hidup kita tuh, wah orang tua saya itu baik. Waktu menikah pasangan hidup saya tuh sempurna. Anak-anak, wah harus begini, harus begitu. Tipe romantis. Tapi kehidupan mengajarkan kepada kita untuk mencoba realistis dalam hidup. Kadang-kadang kitanya nggak sempurna, orang tua kita nggak sempurna,
pasangan hidup nggak sempurna, anak-anak juga nggak sempurna, orang-orang di gereja juga nggak sempurna. Kita diajak untuk menjadi realistis. Nah, ketika kita berjumpa dengan kenyataan, dengan sesuatu yang real, mudah sekali. Ternyata orang yang saya kira baik, pada kenyataannya dia menusuk saya dari belakang. Saya pikir ikut Yesus itu indah, tetapi cobaannya juga ada. Itulah realita kehidupan. Saya pikir saya udah jaga makan, saya udah hidup sehat, saya udah minum vitamin, minyak ikan, tapi kok kenapa masih bisa sakit juga misalnya. Realistis, sehingga membuat kita krisis. Aduh, percuma makan obat. Aduh, percuma ke dokter. Aduh, percuma berdoa. Aduh, percuma baca kitab suci. Aduh, percuma percaya sama Tuhan. Aduh, percuma aku setia sama pasanganku. Aduh, percuma aku ini kerja pagi siang malam buat keluargaku tapi aku tidak pernah dihargai. Aduh, percuma saya bikin video tiap hari. Nggak ada yang nonton juga. Nggak ada perubahan juga dalam hidup umat. Krisis. Krisis inilah yang menghancurkan, membuat orang mundur. Yudas, Petrus, para murid yang lain seperti dua murid di Emmaus. Ketika Yesus wafat, mereka krisis iman. Guru yang mereka jadi andalkan, yang andalan mereka, yang mereka pegang teguh, yang mereka ikuti, ternyata semuanya tampak sia-sia. Karena apa? Selama ini dua murid ini hanya sebagai follower saja. Tapi dalam mukjizat di Emmaus, mereka yang follower, mereka diubah menjadi murid Tuhan yang sesungguhnya. Beda ya, follower, pengikut itu beda dengan menjadi murid Yesus. Hati-hati, saya itu di Instagram saya follow beberapa tokoh-tokoh terkenal. Bapak Prabowo misalnya saya follow. Tapi saya tidak terdorong untuk hidup saya ngikutin Bapak Prabowo yang saya hormati misalnya. Atau artis-artis, penyanyi-penyanyi yang suaranya berneberdu. Saya nggak terdorong untuk hidup saya seperti artis itu. Suaranya boleh saya suka, tapi hidupnya belum tentu. Berbeda dengan menjadi murid Tuhan. Nah ini dia. Bukan cuma yang enak-enak saja, tapi ketika menderita juga berjuang menjadi murid Tuhan. Ketika harus pikul salib, harus juga bangga menjadi murid Tuhan. Ketika iman kita pada Kristus seolah-olah di dunia ini mendatangkan kerugian buat kita, tapi aku tetap menjadi murid Tuhan. Itulah arti dari menjadi murid Tuhan, disciple. Belajar dari gurunya, mau hidup seperti gurunya dan Tuhannya, menjadi murid Tuhan. Itulah yang diungkap dalam perjalanan dua murid di Emmaus. Nah, setelah romantis, realistis, krisis, apakah hidup kita hanya berhenti pada krisis saja? Ternyata belum. Minggu Paskah menjadi sebuah jawaban terakhir, yaitu manusia membutuhkan pistis. Pistis apa Romo? Bukan petis ya, tapi pistis artinya iman. Nah ini dia, iman akan kebangkitan, bahwa Tuhan punya kuasa mengalahkan kuasa-kuasa jahat, carut marut dunia, dunia yang berantakan, dunia yang hancur lebur. Tuhan punya kuasa jauh lebih besar. Maka kalau Anda punya masalah, jangan cuma ngadu sama Tuhan. Tuhan, saya punya masalah Tuhan. Saya punya Tuhan cicilan Tuhan. Saya punya anak-anak yang kurang ngajar Tuhan. Saya punya sakit Tuhan. Saya punya sakit hati Tuhan. Tapi katakanlah juga kepada masalahmu, hai masalahku, aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang punya kuasa. Luar biasa. Itulah pistis iman. Hidup kita akan sama saja, tantangannya, cobaannya, godaannya, tapi dengan pistis, dengan imanku pada Tuhan. Aku gak mau lagi digoda masuk dalam pergaulan-pergaulan yang tidak sehat, karena itu membawa aku bukan cuma semakin jauh sama Tuhan, tapi menghancurkan keluargaku. Kebahagiaan yang aku impikan ternyata hancur dalam sejenak. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, Paskah Tuhan harus menjadi transformatif. Caranya adalah menjadi saksi akan kebangkitan Tuhan.
Seperti dua murid di Emmaus kembali langsung ke Yerusalem menceritakan Tuhan yang bangkit, menceritakan apa yang Tuhan telah perbuat buat mereka, menceritakan bagaimana mereka melihat Tuhan, merayakan Ekaristi, memecah-mecahkan roti. Maka dari itu saudara-saudara, yuk kita jangan terus mendekam di dalam makam. Tuhan Yesus sudah tidak ada di makam, maka manusia lama kita sudah kita tinggalkan, sekarang menjadi manusia-manusia bangkit, manusia kebangkitan. Saya berdoa buat Anda dimanapun ya, di manalah, di kota-kota, di desa-desa, di luar negeri juga. Selamat Paskah untuk Anda, selamat Paskah untuk keluarga Anda, selamat Paskah untuk orang-orang terkasih Anda. Semoga hidup kita lebih baik dengan pistis iman akan kebangkitan. Betul-betul punya kuasa. Anda harus percaya dulu, kuasa ini memang sungguh luar biasa. Kalau Anda ragu pada kuasa kebangkitan, bagaimana kuasa itu bisa bekerja? You will when you believe. Bye-bye, Tuhan berkati. Selamat Paskah.